Hai pemirsa, kembali bersama dengan Saskia dalam program Mitra Bicara. Ya pemirsa, jika kita ingin berpergian lintas kota, maka salah satu alternatif yang akan kita pilih adalah menggunakan jalan bebas hambatan atau jalan tol. Karena selain cepat, jalan tol juga efektif dan juga pilihan yang tepat. Dan hingga saat ini, jalan tol terus dikembangkan, dibentangkan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Untuk itu, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Direktur Operasi Jasa Marga. Bersama dengan saya telah hadir di sini Ibu Fitri Wiyanti. Halo Bu Fitri. Halo juga Sobat Mitra Bicara. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, semoga kita sehat semua ya. Amin. Bu Fitri, mungkin boleh Bu menyapa dulu pemirsa Mitra Bicara yang saat ini sedang menyaksikan. Halo Sobat Mitra Bicara, Assalamualaikum. Semoga Sobat Mitra Bicara semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak terkena suatu penyakit apapun. Baik, ya Bu Fitri, mungkin untuk mengawali perbincangan supaya pemirsa Mitra Bicara juga lebih mengenal lebih dalam Bu tentang Jasa Marga. Jasa Marga ini telah berdiri sejak tahun 1978. Koreksi Bu, mungkin benar apa? Jadi Jasa Marga berdiri 1 Maret, tepatnya 1 Maret 1978 dengan terbangunnya Jalan Tol Jagorawi. Oke, 1 Maret 1978 dari mulai Jagorawi ya Bu ya? Ya, pertama jalan tol yang dibangun adalah Jalan Tol Jagorawi. Itulah jalan tol pertama di Indonesia. Baik, nah Bu, mungkin boleh nggak Bu dijelaskan apa sih Bu tugas dan fungsi utama dari PT Jasa Marga? PT Jasa Marga itu salah satu fungsinya adalah membangun jalan tol yang akan mengkoneksi atau menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, sehingga memudahkan logistik dari satu wilayah ke wilayah lain, mengembangkan ekonomi di sekitarnya, menghubungkan atau mengeratkan, semakin mendekatkan antar keluarga di wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jadi selain dari sisi sosial dan pasti juga dari sisi ekonominya, Jasa Marga ada di situ untuk membangun atau infrastruktur di Indonesia. Sebagai urat nadi perekonomian juga ya Bu ya tentunya? Salah satunya pasti. Kita support kebijakan pemerintah khususnya di bidang infrastruktur. Baik, luar biasa sekali. Nah Bu Fitri, kemudian juga untuk pembangunan jalan tol Bu, apa saja sih Bu standarisasi untuk pembangunan dari jalan tol? Mungkin secara umum saja Bu, supaya teman-teman atau pemirsa Mitra Bicara lebih mudah untuk memahaminya. Oke, standarisasi pembangunan jalan tol pasti yang pertama dari sisi tahapan konstruksinya dulu. Tahapan konstruksinya meliputi desain jalannya itu sendiri, kemudian mulai pembebasan lahannya, kemudian pembangunannya yang pasti, kemudian setelah itu mulai dipikirkan pemilihan sistem operasinya seperti apa, sistem transaksinya seperti apa, kemudian penetapan tarifnya, kemudian beroperasi, kemudian disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu secara umum. Baik, nah Bu Fitri juga saat ini kan kira-kira sudah banyak, mungkin sangat famous ya Bu, sangat familiar sekali Jasa Marga di kalau misalnya kita masuk tol pasti rata-rata kita tahu dari Jasa Marga. Nah, kalau boleh tahu sudah ada berapa sih Bu jalan tol yang dioperasikan atau diselenggarakan oleh PT Jasa Marga? Oke, mungkin kita lihat ke belakang dulu ya. Kenapa sih orang kalau mengenal jalan tol pasti mindsetnya Jasa Marga ya? Jasa Marga gitu. Karena Jasa Marga adalah perusahaan jalan tol pertama di Indonesia. Tadi saya sebutkan 1 Maret 1978. Kemudian sampai dengan tahun 2004 Jasa Marga selain menjadi operator juga otorisator jalan tol. Artinya yang menyusun peraturan mengenai terkait dengan jalan tol. Kemudian tahun 2004 berdirilah Badan Pengatur Jalan Tol, sehingga pada saat itu diserahkanlah fungsi otorisator dari semula Jasa Marga kemudian ke pemerintah, sehingga secara 100% semenjak tahun 2004 Jasa Marga menjadi operator. Nah, kemudian setelah itu aturannya selain Jasa Marga banyak sih perusahaan-perusahaan lain, badan usaha perusahaan jalan tol BUJT ya Bu ya? Betul, BUJT yang lain yang membangun dan juga mengoperasikan jalan tol. Nah, kalau terkait berapa banyak sih jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group, itu yang sudah beroperasi di catatan kami itu ada 25 jalan tol yang telah beroperasi, kemudian 3 jalan tol yang beroperasi belum 100% atau masih sebagian, dan 5 jalan tol yang masih dalam pembebasan lahan dan juga konstruksi. Jadi secara garis besarnya sekitar 55% pangsa jalan tol yang beroperasi di seluruh Indonesia itu dioperasikan oleh Jasa Marga.
atau kurang lebih 1.527 km panjang jalan tol yang dimiliki atau dioperasikan oleh Jasa Marga Group. Ya, hampir setengah dari seluruh luas jalan tol di Indonesia ya Bu ya, yang dioperasikan oleh Jasa Marga. Nah, dari banyaknya Bu, dari panjangnya jalan tol yang dioperasikan oleh PT Jasa Marga, apa sih Bu hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan manajemen Bu dari pengoperasian Jasa Marga? Yang pasti satu, harus memenuhi standar pelayanan minimal. Itu. Kemudian yang kita harus perhatikan, jadi gini, Jasa Marga itu 1 tahun sekali kami punya yang namanya survei kepuasan pelanggan. Jadi dari situ kami mengetahui apa sih keinginan pelanggan, puas atau tidak puas pelanggan Jasa Marga terhadap pelayanan Jasa Marga. Jadi selain kami memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, kami juga ingin mengetahui apakah layanan yang diberikan Jasa Marga itu dari posisi pengguna jalan tol, dalam hal ini konsumennya Jasa Marga, itu puas atau tidak puas. Setelah itu kami juga mengetahui keinginan mereka, beyond SPM apa sih sebenarnya yang mereka inginkan, itu kira-kira. Cara untuk mencapai sendiri Bu, apakah melakukan survei atau melakukan hal Kami seperti melakukan apa, Bu? survei 1 tahun sekali dengan lembaga independen, lembaga surveyor di luar Jasa Marga. Jadi bisa dipastikan bahwa hasilnya tuh benar-benar Independen ya Bu ya? Independen. Itu benar-benar suara pelanggan, dan kami tidak ikut campur di situ, benar-benar menggunakan lembaga survei. Wow, luar biasa sekali Bu Fitri. Nah, kemudian juga Bu Fitri tadi kan Ibu telah sampaikan bahwa ada kurang lebih dari 1.000 km jalan tol ya Bu yang terbangun dengan juga pengelolaan yang tadi telah Ibu sampaikan. Nah, tentunya dengan panjang dan banyaknya jalan tol yang dikelola, itu apa saja sih Bu kendala biasanya Bu dalam pengelolaan yang dihadapi oleh PT Jasa Marga? Oke. Terkait pengelolaan, mungkin satu adalah beberapa kendaraan itu tidak sesuai dengan spesifikasi jalan. Jadi jalan tol adalah jalan yang mempunyai spesifikasi khusus, berbeda dari jalan pada umumnya. Jadi yang boleh memasuki jalan tol adalah kendaraan roda 4 ke atas sesuai dengan keputusan Menteri. Kemudian di luar kendaraan bermotor roda 4 ke atas itu dilarang masuk jalan tol gitu. Kemudian kendaraan yang mempunyai tonase, jadi ada aturan tonase untuk memasuki jalan tol. Nah, sekarang ini beberapa kendaraan ditengarai, khususnya logistik, mereka adalah overload dan overdimensi. Nah, itu salah satu yang menyebabkan dua hal. Satu terkait, yang utama adalah terkait safety, berikutnya adalah terkait dengan konstruksi jalan tol itu sendiri. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memelihara, seharusnya misalnya jalan ini 5 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian baru diperlakukan perbaikan, tetapi karena kendaraannya itu overload menyebabkan konstruksi jalan lebih cepat mengalami kerusakan. Dan dari safety-nya itu sendiri, kalau gap kecepatan antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lain terlalu jauh, jadi untuk diketahui bahwa kecepatan di jalan tol itu diatur untuk kecepatan di dalam kota minimal kecepatan 60 km per jam, sedangkan kecepatan tertinggi untuk jalan tol di dalam kota adalah 80 km per jam pada saat off peak atau pada saat lalu lintas normal, bukan peak hour. Nah, kalau kecepatan untuk jalan tol di luar kota, kecepatan minimalnya 60 km per jam, kecepatan tertingginya ada 100 km per jam. Nah, bisa dibayangkan apabila ada dua kendaraan dengan gap kecepatan yang terjauh-jauh, akibat kendaraan, salah satu kendaraannya, kendaraan odol, sehingga menyebabkan kecepatannya itu di bawah 60 km per jam, itu sangat mengganggu aliran kendaraan dan menyebabkan kemungkinan terjadinya kecelakaan. Ini juga sebagai salah satu edukasi ya Bu untuk para pengguna jalan ya Bu ya? Betul, dan satu lagi kendaraan itu harus tetap berada di jalurnya. Jadi kalau dilihat di jalan tol itu ada tulisannya truk ya Bu ya? Itu di lajur L1 atau di lajur paling kiri. Oh ya, nih Bu, mungkin ada teman-teman juga yang belum paham. L1 tuh jalur yang paling kiri, jalur setelah bahu luar. Jalan luar. Bahu luar. Nah, itu adalah jalur yang paling kiri kalau kita mengendara. Jadi kita berkendara, itu lajur yang paling ada sebelah kiri adalah L1. Ya, untuk yang tengah Bu? Tergantung apakah dia 2 lajur atau 3 lajur. Jadi paling kiri L1 kalau 3 lajur, berikutnya L2, dan yang terakhir yang paling mendekati median atau pembatas jalannya itu adalah L3 dan seterusnya. Tergantung berapa lajur yang ada dalam satu jalur. Nah, ini kan juga Bu, akhir-akhir ini kita pernah, atau beberapa saat yang lalu kita pernah membaca atau mendengar di berita terkait dengan masuknya di Bu kendaraan roda 2 dalam jalan tol. Nah, untuk PT Jasa Marga sendiri Bu sebagai pengelola itu bagaimana sih Bu untuk mensiasati agar kedepannya tidak terjadi hal tersebut, dan juga mungkin bisa menginformasikan juga nih Bu untuk para pengguna jalan agar nantinya tidak melakukan hal seperti itu Bu. Jadi perbedaan antara jalan nasional dengan jalan tol itu satu, dari rambunya.
Jadi di jalan tol, sebelum memasuki jalan tol, ada rambu pertama. Rambu pertama adalah rambu informasi mengenai kendaraan yang boleh masuk ke jalan tol. Jadi kalau dilihat itu ada roda 2 coret, ada gerobak coret, ya, ada roda 3 coret gitu, ada sepeda motor coret gitu. Terus ada tonase. Kemudian juga ada instruksi bahwa gambar jalan tol. Nah, itu bahwa Anda sudah memasuki jalan tol gitu. Yang peraturannya itu akan berbeda dengan peraturan jalan non tol gitu. Jadi kalau sepeda motor atau kendaraan roda 4 ke bawah itu bisa masuk di jalan non tol, tapi di jalan tol sesuai dengan keputusan menterinya bahwa tidak boleh memasuki jalan tol. Oke, ini untuk pemirsa ya, dan seluruh penonton dari Mitra Bicara mungkin yang masih belum memahami ya Bu, mungkin sebelum masuk jalan bisa lihat dulu tanda-tanda rambu-rambunya Bu. Ini kira-kira kalau masuk jalan tol itu rambunya banyak gitu. Informasi jadi, di depan itu sudah sudah di guidance terlebih dahulu. Ya, jadi jangan bengong ya Bu kalau berkendara ya Bu, tetap melihat rambu-rambu demi keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan yang lain ya Bu ya. Edukasinya adalah kalau Anda menyetir jalan, pastikan satu, kondisi badan Anda fit. Kemudian yang kedua, yang pasti nggak boleh bengong, karena satu, dia harus memperhatikan situasi depan, kiri, kanan, belakang. Makanya ada spion kan, spion belakang, spion depan, spion samping, kiri, kanan. Kemudian nggak boleh bengong itu yang pasti. Kalau misalnya Anda letih, carilah tempat untuk beristirahat. Gitu. Dengan adanya wake in motion, jadi BUJT memiliki kesempatan, memiliki database selama 24 jam untuk mengetahui setiap kendaraan, jenisnya apa, plat nomornya berapa, kelebihan tonasenya berapa. Nah itu, database itu kami punya selama 24 jam. Jadi kalau operasi odol, ya hanya pada waktu tertentu, pada titik tertentu bisa mengetahui ada kendaraan yang overload, overdimensi gitu. Tapi kalau secara elektronik, database itu bisa kami punya 24 jam, kapan saja diambil, bisa ditarik datanya, dan dapat diproses sesuai dengan aturan hukum.